Ya, selamat sore menjelang malam. Dan selamat malam buat kalian nanti nonton pas malam hari. Ya. Dan kembali lagi kita di konten Mikey Ball dan kali ini gue akan nge-review match day weekend kemarin gitu. Gue jujur cukup seneng sih dengan hasil yang keluar di match week kemarin karena ya banyak banget kejutan yang terjadi terutama di dua derby ya, yaitu NLD aka North London Derby dan Derby della Capitale. Dan di samping itu juga ya gue juga seneng karena Barca akhirnya mulai apa ya, kalau gue bilang siuman lah, mulai kembali lagi dengan permainan terbaiknya mereka secara bertahap gitu. Jadi ya gue sih cukup seneng dengan itu, ditambah lagi dengan rival-rivalnya yang nggak mendapatkan hasil yang bagus di saat yang sama. Oke, langsung aja kita ke review yang pertama, Chelsea versus City. Nah, gue harus bilang ya kalau dari permainan mereka dua tim ini sepanjang pertandingan sebenarnya ya, kalau kita lihat gitu ya, kalau kalian kalian anda nonton gitu ya, City gitu tetap akan bermain dengan ball possession jelas karena itu sudah dimainkan sedari musim lalu, jadi gak banyak berubah dari Pep. Nah, yang menarik nih Chelsea ini awalnya kemarin main dengan 3-5-2, which means mereka bisa lebih menguasai lah lini tengah dan lebih mendominasi terutama dalam hal ball possession gitu. Tapi yang gue lihat di sini adalah Chelsea ini gue nggak ngelihat bahwa serangan yang mereka lancarkan ini efektif gitu. Ya, terutama si Werner sama Lukaku ya. Sekali dapat bola tersentuh hilang. Kadang juga eh, apalagi pas Werner juga mau me- menuntaskan serangan juga ya, bola suka aja lepas gitu. Terus terutama eh, dari segi efektivitas ya udah, as a result mandek gitu. Walaupun permainan mereka sebenarnya bagus-bagus aja gitu untuk gua ya, secara pribadi. Dan ya mereka menguasai jalannya pertandingan di babak pertama. Tapi pas di babak kedua, pas uh, Tuchel mengubahnya jadi 3-4-3 di mana Kante kalau nggak salah diganti sama Kai Havertz. Disitulah kelemahan Chelsea terekspos gitu. Karena ya gak ada penyeimbang di lini tengahnya Chelsea. Itu membuat City pelan-pelan mulai dominan di babak kedua lebih-lebih ya, yang berujung terciptanya gol dari pihaknya City gitu. Ya terbukti bahwa memang Tuchel harus melihat kelemahannya ini lebih dalam lagi di lini tengah ya, terutama ya, karena ya pas Kante diganti praktis yang menjaga keseimbangan itu hilang satu gitu. Kalau nggak salah yang tinggal cuma si Kovacic kalau nggak salah. Itu pun gue nggak gitu yakin sebenarnya sama Kovacic buat main sebagai dimainnya sebagai DM. Jadi ya uh, mereka kehilangan momentum untuk serangan baliknya juga. Dan ya udah, akhirnya City benar-benar berkuasa di babak kedua, berkuasa ya. Untuk gue ya harusnya sih ini seri sih buat gue sih, tapi ya udahlah, City dapat lucky goal juga ya, di pertandingan itu. Dan ya mereka lebih ini lebih keberuntungannya lebih memihak mereka lah gitu. But that's okay untuk gue. Permainannya sih untuk for the whole game ya exciting sih. I'm quite excited with that match. Oke. Terus yang kedua, Gladbach versus Dortmund. Nah, di sini gue bisa bilang tanpa Haaland selesai ini Dortmund. Bener-bener gak ada hilirnya
serangan yang dilancarkan sama Dortmund ini. Karena kan selama ini kalau bagi anda yang nonton Bundesliga ya, terutama Gladbach Dortmund kemarin, selalu serangan itu muaranya tuh ada di Holland yang bisa finishing, yang bisa memberikan kejutannya nggak tahu nih bro, bisa assist atau mungkin uh, pergerakannya dia gitu. Nah disinilah kelihatan bahwa Marco Rose ini belum punya nih striker yang ibaratnya sepadan lah, walaupun nggak bakal lebih tinggi kualitasnya dari Haaland gitu. Cuman akhirnya Dortmund ini gerasak gerusuk aja buat gua, cuman main asalan, main terabas saja gitu. Dan ya akhirnya ya momentum serangan mereka banyak yang hilang, dan itu dimanfaatkan sama Gladbach yang murni ngelawannya cuma bisa pakai counter attack gitu, karena itu satu-satunya jalan yang harus mereka tempuh sekarang untuk melawan Dortmund yang sebelum pertandingan tersebut ya mampu tampil dominan gitu loh, mampu untuk memenangkan pertandingan. Tapi di pertandingan ini ya gue gak ngerti sih, bener-bener ini defense-nya tuh gak ada improvement sama sekali buat gue. Transisinya tuh lambat, dan ya terutama dari lini tengahnya beberapa pemain tuh mainnya tuh bener deh gak banget dah buat gue, bener-bener kacau tebal. Apalagi yang namanya Mahmud Dahoud itu, asli gue bilang dari match yang kemarin aja, ini Dahoud ini player yang main asal tabrak aja pokoknya, bener-bener kayak mobil tanpa rem gitu, digas aja main tabrak, akhirnya dapet 2 kali kartu kuning. Ya syukurin lah gue bilang, karena emang ini pemain jelek banget buat gue, asli lelet. Udah gitu mau apa ya, lambat juga loh player ini. Jadi buat gue Marco Rose kalau masih pasang Dahoud sih gue nggak ngerti lagi sih. Sebenarnya ada pemain yang lebih bagus lah buat gue, yang kualitasnya mungkin bisa lebih tinggi dari si Dahoud ini, bener. Ya itu sih menurut gue kilas balik pertandingan kemarin, dan Gladbach untuk gue layak menang ya, murni karena mereka berhasil memanfaatkan kelemahan Dortmund di lini belakang, dan juga ya itu gara-gara satu kartu merah si Dahoud ini aja nih yang mainnya bener-bener inilah, bener-bener gak paham gue, bener-bener sama ini orang kayak mobil tanpa rem lah gue bilang. Oke, kita ke MU lawan Aston Villa. Nah ya gue harus bilang ini pertandingan salah satu pertandingan paling paling humor untuk gue. Kembali lagi MU sangat kesulitan dalam hal mencetak gol, dan juga ya efektivitas serangan ya kalau gue bilang ya. Sebenarnya kalau gue bilang dari segi gameplay mereka udah bagus gitu, tapi bagusnya gue bukan bagus yang impresif ya, bagus ya udah bagus, sekedar bagus, so aja gitu ya. Bruno Fernandes gak kelihatan, Paul Pogba hilang di telan bumi ya. Dua pemain ini kalau udah hilang ya Ronaldo udah otomatis hilang, karena gak ada yang supply gitu loh bola yang istilahnya mempermudah si Ronaldo untuk mencetak gol, yaitu dengan sentuhan passing either dari Pogba atau dari Bruno gitu. Dan ya gue bilang ya pada akhirnya mainnya cuma ya udah main lurus aja, main bener-bener asalan aja, kayak pakai kacamata kuda kalau gue bilang. Bener deh gue bilang nih, MU mainnya tuh standar ke bawah gitu. Dan ya kalau
lihat dari insiden kemarin yang gue bilang offside, gue bilang enggak loh, karena memang praktis pemain Villa emang murni shooting, bukan mau ngoper. Jadi ya gue nggak ngerti juga sama fans MU yang bilang itu offside, otaknya taruh di dengkul kayaknya, gue bilang. Terus juga Greenwood, aduh egoisnya minta mampus, bener-bener gue nggak ngerti juga kenapa. Udah ada udah ada temen yang kosong malah paksa syuting, nggak ngerti juga gue. Dan Fred juga ya gitu, ayam tambah kepala deh. Dan ya pas terakhir dapat penalti, menghumor Bruno Fernandes. Anda mau tembak apa? Anda tembak ke gawang, bukan tembak ke bulan. Anda bukan tembak burung gereja. Emang Bruno ini menurut gue kalau mainnya gini terus selesai udah buat gue. He got finished kalau dia main gini terus. Oke. Terus kita yang keempat, Barca versus Levante. Nah, gue harus bilang Barca kembali lagi dengan permainan terbaiknya. Walaupun gak full sih buat gue. Tapi intensi atau motivasi dari pemain Barca untuk menang itu kembali kelihatan di pertandingan ini. Ya, dan juga kalau dilihat dari pola serangannya ini jauh lebih baik lah untuk gue, walaupun ya harus dilihat lagi dalam beberapa pertandingan apakah Barca mampu untuk bermain sama kayak pas lawan Levante kemarin atau enggak gitu. Mainnya cepet, efektif, dan untuk gue ini yang harusnya Barca lakukan gitu. Ada ada infiltrasi dari pemain sayap, terutama dari Dest ya. Itu untuk gue adalah salah satu cara yang yang baik lah untuk gue untuk bisa meningkatkan tempo permainan Barca gitu. Dan ya kelihatan Dest banyak berperan di sini, dan juga dari lini belakang pun kalau gue bilang juga udah cukup bagus lah buat gue, walaupun ya masih harus dikembangkan lagi, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tapi kalau gue lihat at least sekarang ini intensi mereka atau motivasi mereka untuk memenangkan setiap pertandingan yang mereka jalani itu udah kelihatan. Gak kayak kemarin, aduh bener deh, main kayak Putri Solo semua di situ, lambatnya nggak ampunan dah gue bilang. Gak aura Barsanya tuh nggak kelihatan kalau gue bilang. Ya terbukti dengan 3 pertandingan kemarin gitu. Tapi sekarang mereka bangkit, mereka memainkan permainan atraktif lagi, dan bahkan untuk gue udah mulai kelihatan eksplosif lah dari Barca ini. Ya sedikit bisa memberikan angin segar sih buat Barcanya sendiri gitu. Walaupun ya yang kayak gue bilang harus dilihat lagi lebih jauhnya kayak apa gitu. Karena ya untuk gue sih nggak adil juga ya kalau langsung pecat Koeman gitu, karena satu kondisi gitu. Ya nggak adil juga gitu. Memang Barca lagi pincang banget karena pemain utamanya banyak yang cedera gitu, bener-bener gak bisa main memang di saat itu. Baru nanti bisa menilai Koeman kalau ini pemain utamanya udah balik gitu, semua udah balik, starting line up-nya udah mantep, tinggal tunggu apakah Koeman bisa impresif dalam hal permainan apa enggak dengan kekuatan utamanya kekuatan utama Barca ya. Tapi kalau memang nggak kelihatan ya udah, gue harus bilang mungkin Koeman lebih baik mundur aja kalau sampai pakai pemain pemain favoritnya Koeman tapi nggak jalan. Nah itu sih yang gue saya lihat. Dan juga catatan kecil, Ansu Fati untuk gue udah kembali lagi dengan gairah penuhnya dia, dan kemarin cetak gol untuk gue itu modal yang bagus buat dianya sendiri dan juga untuk Barca. Plus untuk gue Nico sama Gavi ini bener deh, mereka dua ini padu banget kalau gue bilang. Apalagi si Gavi itu bener-bener ini dua pemain muda, energik, dan motivasi mereka tinggi banget untuk
menang gitu. Di pertandingan kemarin tuh kelihatan banget. Tapi gue harus tetap bilang mereka masih muda, dan ya model-modelnya sama aja, sama kayak Pedri ntar di awal-awal bakal mungkin fans Barca bakal lihat mereka kadang-kadang main nggak gitu bagus, kadang kadang bagus banget, kadang ya standar flat aja gitu. Tapi ya gak apa-apa, untuk gua dua pemain ini kelihatannya udah mulai bagus lah prospeknya ke depan. Tapi kalau gua lihat kayak Sergio Busquets, terus Ricky Puig yang aduh cuman masuk aja, asal masuk aja kayak main pakai kacamata kuda gitu. Sama Yusuf Demir tuh gua aduh masih enggak deh, gua bilang bener nih kalau bisa tuh kayak Ricky Puig itu terutama kalau bisa dipinjemin aja deh. Terus Sergio Busquets dibuang, Yusuf Demir ya udah kalau emang nggak berkembang juga dibuang aja. Oke, terus NLD, Arsenal lawan Spurs. Nah, gue harus bilang kualitas Arsenal udah mulai kelihatan di sini sih. Walaupun ini kasusnya sih sama kayak Barca sih sebenarnya. Cuman Barca penyebabnya karena banyak pemain yang cedera. Kalau di Arsenal ini kamu nih Arteta untuk gua. Arteta yang kadang-kadang tuh angot-angotan gitu performanya. Tapi sekarang udah punya kelihatan kalau Arsenal ini sudah punya motivasi yang lebih tinggi lagi lah untuk menang gitu ya. Dan dari permainannya sih ini beda banget sih dari Arsenal yang kemarin-kemarin dengan komposisi pemain yang kurang lebih sama gitu. Nah, gue sebenarnya juga agak gak yakin sih kemarin dengan Arsenal ini, karena Arsenal ya kadang-kadang ya gitu anget-angetan permainannya, dan juga aduh kadang jadi apa ya, suka takut ngambil risiko kalau yang gue pantau ya, untuk pantau Arsenal sama musim ini gitu, selama musim ini berjalan. Tapi di pertandingan kemarin ini Spurs lagi asli deh tuh Spurs udah kayak ayam mabok gitu, bener dibikin kacau satu babak di babak pertama ya. Arsenal benar-benar menguasai jalan pertandingan, dan ya kualitas dari permainan Arsenal ini benar-benar apa ya, impresif lah kalau gue bilang di babak pertama gitu. Terutama dari counternya ya, terutama counter attack yang mereka lancarkan, karena ya tentu mereka bisa sih nguasain bola sih, tapi ya nggak bakal lama gitu ya. Akhirnya mereka mau nggak mau harus main cepet, dan terbukti efektif ngelawan tim sekelas ayam sayur. Oke. Terus dan ayam sayur yang praktis gak bisa apa-apa kalau gue lihat. Harry Kane untuk gue he's finished untuk gue di pertandingan kemarin. Bener-bener gak kelihatan sama sekali. Son Heung-min bye-bye juga performanya, karena dijaga terus sama si Tomiyasu ini. Dan kemarin Tomiyasu mainnya untuk gue sangat bagus sih buat gue di pertandingan itu ya. Tapi tetap untuk fans Arsenal, kalian harus kawal lagi tim ini, karena gue nggak yakin kalau Arteta bakal bisa konsisten dengan apa yang sudah diraih pas lawan Spurs lah, dan menjaga tren kemenangan itu. Untuk gue sih kalau Arteta masih sama aja gitu, menang seri kalah gitu nggak terjadi apa ya, konsistensi dalam menjaga performa permainan Arsenal, udah mending keluar aja buat gua. Udah capek gua sama Arsenal sebenarnya, karena
ini pelatih sebenarnya 3C yang mungkin bakal gua jelasin lebih dalam pas international break sih kalau gue bilang, karena ini udah padat banget. Dan ya terakhir Lazio lawan Della Capitale, Lazio Roma. Gue ngomong singkat aja, jadi dua-duanya saling menyerang buat gue, dan ya alhasil permainannya sangat hidup, baik Lazio maupun Roma. Tapi ya masih banyak banget sih untuk gue yang salah passing lah, terus main akhirnya jadi ya udah main frontal aja, main terabas aja pokoknya. Jadi itu sih yang bikin seru sih. Tapi kalau dari permainan Lazio jelas lebih unggul sedikit sih, karena ya praktis AS Roma ini cuma ngandelin counter doang, apalagi yang megang Mourinho gitu. Ya what do you expect dari tim ini kalau mainnya di bawah si Mourinho gitu. Dan ya udah mulai sedikit inilah kelihatan lah hasilnya, bahwa strategi yang dijalankan Sarri udah mulai bisa dijalanin sama squad Lazio gitu. Jadi itu aja sih mungkin review gue tentang match week kemarin, dan ya bahasnya sampai 20 menit. Mungkin sih bakal kalau mungkin setelah international break gue bakal coba untuk misahin reviewnya jadi 2 video sih, karena terlalu padat buat gue dan kalian mungkin pasti bosen. Oke, itu aja mungkin review gue untuk match week kemarin. Oke, terima kasih udah nonton video review ini, dan sampai ketemu lagi di konten Mikey Ball berikutnya. Ciao.